Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sahah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli ri'im minhum yauma idzi sa'nu yukhni wujuhu yauma idzi musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuh yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajjar. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita hingga hari ini kita masih bisa menikmati penyampaian pencerahan bimbingan amalan. Yang ini penting buat kita untuk senantiasa thalabul ilmi, mencari ilmu, senantiasa mencari ilmu tidak pernah ada hentinya. Sekali lagi hanya mengingatkan, diingatkan dan sangat saling mengingatkan sesama muslim karena kita bersaudara. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senantiasa kita ucapkan sallallahu ala Muhammad, salawat Jibril kita ucap. Tujuannya adalah apa? Agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzim, Ustaz muliakan. Dalam suatu ayat Abasyah ini dijelaskan tentang nikmatnya nanti orang di alam sana. Nikmatnya orang nanti dengan tiupan sengkala yang kedua. Tiupan Israfil meniupkan trompet yang kedua. Nikmatnya suatu siksaan yang luar biasa. Di situ tidak ada nikmat sama sekali. Yang ada suatu hal cacian yang nanti akan dijelaskan dalam suatu ayat Allah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ayat Allah itu apa yang dalam firman-firman Allah itu nyata akan terjadi. Sesungguhnya apa yang Allah tuliskan di sini akan terjadi yang tidak pernah akan teringkari. Maka dari itu kita dijelaskan berkali-kali dan berkali-kali manusia enggan untuk mendengarkan. Manusia enggan untuk menjalankannya apalagi melaksanakannya. Suatu hal kemunafikan, kemaksiatan, kebrutalan, dosa-dosa selalu dilakukan oleh siapa? Yaitu turunnya anak Adam. Makanya baginda Rasulullah SAW datang untuk menyinari daripada kegelapan ini. Mengangkat umat-umat beliau dari kegelapan ini. Tetapi pada endingnya, di ending akhir zaman ini, semua sudah terbukti. Di mana bukti-bukti tanda-tanda ciri kiamat sudah dekat dan sudah ada. Padang pasir sudah subur, bangunan tingkat, masjid indah-indah, masjid bertingkat, tetapi penghuninya nggak ada. Mereka rata-rata membangun tempatnya, bukan membangun akhlakul karimah, akhlak orangnya. Kalau dulu yang dibangun akhlaknya duluan, akhlaknya yang beribadah, artinya apa? Jamaahnya yang dibenahi. Itu kalau dulu pondoknya atau tempat ibadahnya biasa, dinding gedek semua, ndak dari bambu, semua normal. Biasa-biasa aja. Tetapi akhlak daripada orang ini yang dibina. Itu kalau dulu. Sekarang beda. Sekarang yang dibina lain. Sesuatu hal yang lain daripada lain. Yang dicari adalah apa? Tempatnya. Orang yang mencari apa? Kekayaan. Ingin cari kaya. Masya Allah. Subhanallah. Ada resepnya cepat kaya. Apa resepnya cepat kaya kalau dalam ajaran Islam? Yaitu sholat duha 4 rakaat. Ini ingat ya, ini merupakan suatu amalan. Ya, sholat duha 4 rakaat wajib. Kalau bisa jadikan suatu hal yang wajib.
Setelah itu sholat sunnah qabla subuh, yaitu baca setelah sholat sunnah itu baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali. Jadi sholat duha 4 rakaat jalanin. Ini resepnya cepat kaya dalam Islam, dalam kita ajaran Islam. Ya. Yang kedua, setelah sholat sunnah itu, setelah sunnah subuh, kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Setelah sholat zuhur, baca la ilaha illahu al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqil wa'dil amin 100 kali. Ini setelah sholat zuhur. Ya. Terus kemudian setelah sholat asar, baca Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri 100 kali. Udah diamalin. Ini merupakan suatu amalan biar cepat kaya. Jadi sholat duha 4 rakaat. Apa ayatnya? Terserah ayatnya apa, enggak harus sholat duha, enggak. Karena pada mereka pada alasan, bagaimana Ustaz kalau saya sholat duha, sementara sholat duha ayat daripada itu saya belum hafal. Wadduha walaili idza saja ma wadaka rabbuka wa ma qala, belum hafal. Enggak ada pakai alasan yang lain. Jalanin apa aja sholat duha, yang penting sholat duha, suratnya apa? Surahnya pakai qul huwallahu ahad. Seingat kalian, sebisa kalian. Misalkan surahnya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bisanya itu silahkan, tidak ada masalah. Yang penting istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam sholat duhanya. Sholat sunnah qabla subuh, setelah itu baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Yang ketiga adalah setelah sholat zuhur baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqil wa'dil amin. Kemudian setelah sholat asar baca Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Itu merupakan suatu amalan. Ayo coba diamalin. Kembali kita ke topik semula. Disebutkan dalam Abasyah sesuatu, yaitu surah Abasyah. Di sini tentang kejamnya dan biadabnya, bukan biadab, ini merupakan siksaan yang luar biasa, di mana pada waktu itu manusia sudah tidak ingat siapa-siapa. Faidah ja'atis sohah. Faidah ja'ati, maka apabila sohah, suara yang memekakkan, yaitu apa? Faidah ja'atis sohah, suara yang memekakkan, yaitu trompet yang kedua. Trompet tiup, plang, yang kedua. Yauma yafirul mar'u min akhi, yauma yafirul. Pada hari itu manusia, ya, yauma yafirul, pada hari itu manusia min akhi, dari saudaranya, dari dia lari dari saudaranya. Tidak peduli itu saudara, tidak peduli itu siapa. Ini pertama, lari dari saudaranya pada waktu itu. Wa ummihi, dari ibunya. Wa abi, dari bapaknya. Wa sohibatihi, dari istrinya. Wa bani, dari anak-anaknya. Jadi yauma yafirul mar'u, pada waktu itu manusia lari min akhi, dari saudaranya, wa ummihi, dari ibunya, wa abi, dari ayahnya, wa sohibatihi, dari istrinya, wa bani, dari anak-anaknya. Udah tidak peduli lagi. Mereka nggak peduli pada waktu itu, mereka sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, dengan amalnya masing-masing. Makanya anak ataupun istri merupakan suatu harta yang paling utama. Apabila kita bisa mendidik menjadi istri yang solehah, anak yang solehah dan soleh. Hukumnya berat. Makanya hukumnya berat lagi kalau istri itu berani kepada suami atau seorang imam, selagi imam itu berjalan dengan norma-norma agama. Ini merupakan suatu ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam garis firman Allah. Tidak lari dari ibunya, itu ibunya mau bagaimana, tidak urus. Lari dari ayahnya, wa abihi, tidak dari apinya, tidak urus. Wa sohibatihi, dari istrinya, muslimnya mau, tidak ngurusin waktu itu. Dan yang paling parah lagi, wa banihi, dari anak-anaknya, anaknya tidak urusin lagi. Likulli mri, bagi setiap orang minhum,
dari mereka itu mereka yauma idin pada hari itu sya'un urusan yukni yang menyibukkan. Jadi pada waktu hari itu urusannya dia menyibukkan masing-masing. Si ayahnya sibuk dengan urusan apa yang dia lakukan selama di dunia. Ibunya juga gitu. Urusan apa yang menyibukkan sewaktu hidup di dunia. Maksiatan, kezaliman, kebatilan. Apa yang dia kerjakan pada waktu itu. Ambillah itu. Memetiklah hasilnya. Ma'asyiral muslimin muslimat. Jamaah pencerahan bimbingan amalan Ustaz mulia. Ini merupakan suatu hal yang nyata akan terjadi. Kita lihat azab dunia aja sudah cukup menyibukkan kita. Azab dunia ini. Gunung meletus salah satu contoh atau badai. Banjir bandang, badai. Topan seperti itu sudah menghancurkan, memporak-porandakan rumah. Belum gempa. Yang sering ini akhir-akhir ini sering munculnya gempa. Konon, katanya menurut riwayat atau ramalan Joyoboyo itu Jawa mau pecah jadi dua. Pecah jadi dua. Artinya Jawa nanti terbelah dengan lautan. Kalau riwayat-riwayat seperti ini dengan cerita-cerita seperti ini, misalkan terjadi benar, bagaimana manusia itu berhampuran seperti laron, seperti semut. Itu bagaimana? Udah disebutkan semua dalam Al-Quran. Itu baru azab dunia. Hanya pergantian lempengan dengan lempengan. Itu baru pergantian lempengan. Lempengan ganti dek turun ke bawah, air disedot ke bawah, kemudian lempeng timbul lagi, muncratlah apa yang dinamakan tsunami. Hancur lebur, ribuan orang mati. Itu baru gesehan. Belum nanti planet-planet bumi dan planet yang bertebaran semua tabrakan semua. Bisa dibayangkan bagaimana ngerinya. Makanya baginda Rasulullah SAW memohon agar umatnya dihilangkan, tidak mengalami kiamat. Makanya nanti sebelum kiamat itu terjadi, sebelum kiamat kubra terjadi, maka Allah akan ambil nyawa-nyawa umat Muhammad meskipun imannya sebesar debu. Diambil, dicabut nyawanya. Dihabiskan umat Muhammad yang beriman. Sisanya mereka yang kufur. Wujuhi yawma'idin musfirah. Ini lain lagi. Wujuhi, ada wajah-wajah yawma'idin pada hari itu musfirah yang berseri-seri. Pada waktu itu ada wajah yang berseri-seri. Dhahikatum mustabsyirah, tertawa. Mustabsyirah dan gembira ria. Dengan tawanya dia bergembira ria. Karena apa? Karena amalnya sewaktu di dunia. Wa wujuh yauma idzin 'alaiha ghabarah wa wujuhi, ada pula wajah-wajah mereka yauma idzin pada hari itu 'alaiha ghabarah, 'ala ghabarah tertutup dengan debu. 'Ala ghabarah tertutup dengan debu-debu itu. Debu apa? Dengan debu-debu apalah mereka. Amal kebaikannya ditutup. Tarhaquha fatarah, tarhaquha qatarah, tarhaquha tertutup. Qatarah yaitu kegelapan dan kehinaan. Jadi ada dua pada waktu itu nanti ada, yaitu wujuhi yauma idzin musfirah, ada juga yang wujuhi yauma idzin 'alaiha ghabar. Kalau wujuh yauma idzin musfirah ada wajah yang berseri-seri, ada juga yang wujuhi yauma idzin 'alaiha ghabarah, mereka tertutup tarhaquha qatarah, yaitu tertutup dengan kegelapan dan kehinaan yang luar biasa. Ulaika, ditutup dengan ayat ini, ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika hum, mereka itulah kafaratul, orang-orang kafir, fajarah yang durhaka. Masya Allah, dengan ayat ini diendingkan dengan suatu mereka orang kafir yang durhaka. Bagaimana kemudian kita rasakan sekarang yang terjadi pada diri kita? Apakah tidak cukup kita mengucapkan rasa syukur kita la in syakartum? Tidakkah cukup kita untuk mengucapkan bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas tangan yang diberikan kepada kita dalam keadaan utuh? Atas mata yang diberikan kepada kita dalam keadaan bisa melihat,
Atas mulut yang diberikan pada kita dalam keadaan bisa bicara. Telinga bisa untuk mendengarkan. Tetapi kenyataannya apa yang organ tubuh berikan Allah kepada kita, kita gunakan untuk hal yang lain. Kemaksiatan, berzina, suatu hal yang riba. Kita jalankan semua yang dilarang oleh Allah. Justru ini kita tonjolkan dengan alat-alat yang ada, yang Allah berikan pada kita. Rasa syukur kita nggak ada. Sehingga timbullah suatu hal apa yang dinamakan husnul amal. Su'ul amal. Amal-amal yang jelek. Husnul amal nggak muncul. Makanya gunakan segala sesuatu yang Allah berikan ini untuk ibadah kepada Allah. Dengan syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar kita menjadi hamba Allah yang masuk dalam keadaan wujuh yauma idzin musfirah. Dalam keadaan kita wajah berseri-seri nantinya. Kenapa? Ketika kita di dunia, kita gunakan semua apa yang Allah berikan pada kita untuk ibadah kepada Allah. Makanya, wa minal laili fatahajud. Sepertiga malam bangunlah untuk sholat tahajud. Akan menambah suatu amalan atau pahala tambahan. Gunakan tahajud, jangan sampai putus. Karena Allah akan bangunkan surga ketika kita sholat tahajud. Mereka-mereka yang ahli tahajud dibangunkan surga oleh Allah. Mereka-mereka yang ahli sholat duha dibangunkan surga oleh Allah. Mereka-mereka ini hamba Allah yang beriman. Allah jaga semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, golongan hamba Allah yang dijaga oleh Allah dari segala apa, dari segala kemursalan, dari segala kemaksiatan, dari segala kezaliman, kebatilan yang ada di dunia ini. Dijauhkan dengan segala fitnah yang ada, fitnah dunia, fitnah akhirat. Dan yang penting, paling utama, mudah-mudahan kita mohon sama Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala fitnah dajjal. Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hasan wa a'udzubika minal ajli wal hasad wa a'udzubika minal jubri wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati tani wa qahri rijal wa a'udzubika minal fitnati dajjal wal fitnati ya'juj ma'juj wal fitnati dunya wal akhirah. Kita mohon kepada Allah dijauhkan dari segala fitnah dunia, fitnah akhirat, fitnah dajjal, fitnah ya'juj ma'juj. Konon riwayat mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj nanti jumlahnya 900 Ya'juj Ma'juj atau 1000. Ya'juj Ma'juj itu perbandingan satu manusia. Jadi 999 Ya'juj Ma'juj bandingan satu manusia. Masih banyak jumlah Ya'juj Ma'jujnya. Dan akan menghancurkan, memporak-pandakan segala apa yang ada di dunia ini. Masya Allah. Bisa dibayangkan. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah istiqomah, ahli ibadah. Mari kita tutup dengan penenangan hati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Wabillahi taufik wal hidayah. Jika ada salahnya dalam Ustaz menyampaikan, Ustaz secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kebenaran dalam Ustaz menyampaikan, ini merupakan suatu kebenaran dari Allah dan kita hanya mendakwahkan, menyampaikan meskipun satu ayat. Mudah-mudahan apa yang kita jadikan ini menjadi husnul amal, ladang amal kelak nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.